Selamat pagi anak-anak ibu yang terkasih. Ibu harap hari ini anak-anak ibu masih dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk belajar di rumah. Materi agama kita hari ini yaitu doa syukur. Apa itu bersyukur? Yang perlu kita ketahui sebelum masuk ke materi berikutnya yaitu kata bersyukur. Arti kata syukur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rasa terima kasih kepada Allah. Bersyukur merupakan ungkapan atau ucapan terima kasih kepada Allah atas segala rahmat dan kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Jadi, dengan doa syukur merupakan sikap dasar orang beriman. Jadi sebagai seorang beriman kita harus senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Dalam gereja Katolik dikenal dengan berbagai doa. Salah satunya doa harian, doa syukur, doa permohonan, dan masih banyak lagi. Mengapa sih kita harus berdoa untuk bersyukur atau mengapa kita harus bersyukur? Nah, Ibu akan jelaskan mengapa kita harus bersyukur. Yang pertama, kita harus bersyukur atas segala penyertaan dan kebaikan Tuhan kepada kita. Hingga detik ini kita masih diberikan Tuhan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, diperbolehkan melakukan pembelajaran walaupun di rumah, dan masih banyak lagi. Kemudian bersyukur juga memberikan kelegaan hati kepada kita sehingga kita dapat memaknai setiap hal yang terjadi dalam diri kita. Jadi dengan bersyukur kita memperoleh kelegaan, kesejukan, ketenangan hati karena apa yang kita dapatkan hari ini kita selalu mensyukurinya, mengucapkan terima kasih kepada Allah atas apapun yang kita peroleh, baik itu kesehatan, nafas kehidupan, diperbolehkan belajar di rumah, dan menjadi anak yang pintar, baik, dan lain sebagainya, atau mendapatkan prestasi dan juara di kelas. Dengan bersyukur, kita pun dihindarkan dari keserakahan, sebab apa yang kita miliki saat ini sungguh-sungguh kita syukuri. Jadi dengan bersyukur, kita tidak lagi melihat orang lain dengan tatapan iri. Misalnya, kok dia bisa juara satu ya, kok aku tidak? Berarti kita merefleksikan diri sendiri, melihat dalam diri kita sendiri. Oh, ternyata aku kurang rajin belajar, tapi walaupun kurang rajin belajar, aku tetap mensyukurinya karena nilaiku tidak jauh di bawah. Atau kita tidak iri melihat orang lain memiliki suatu barang yang bagus. Misalnya teman kita memiliki buku yang bagus, kemudian kita mengingini buku yang sama dan kita mengambil buku teman kita itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Jadi walaupun buku yang kita miliki tidak sebagus milik teman kita, tetapi kita tetap bersyukur karena buku itu adalah milik kita sendiri, bukan milik orang lain. Dan kita juga memperolehnya dari orang tua kita atau dari hadiah yang diberikan oleh orang lain. Bersyukur juga membuat hidup lebih bahagia karena kita selalu mensyukuri apa yang sudah kita terima dan menyadari bahwa apa yang kita perbuat itulah yang akan kita peroleh. Jadi harus kita syukuri. Ketika kita rajin belajar, tentu saja kita akan mendapatkan hasil yang baik juga. Jadi kita harus bersyukur dengan apapun yang kita peroleh dari apa yang kita lakukan. Kemudian, bagaimana sih Bu caranya bersyukur? Nah, caranya bersyukur dapat dilakukan dengan berdoa. Berdoa, mengucap syukur pada saat bangun tidur, sebelum tidur,
sebelum makan, sesudah makan, sebelum belajar, dan sesudah belajar. Kita harus berdoa karena kita masih diberikan Tuhan penyertaan sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas kita. Kemudian dengan nyanyian pujian kita juga dapat bersyukur dengan bernyanyi. Nyanyian bisa kita jadikan sebagai ungkapan rasa syukur kita untuk memberikan puji-pujian kepada Tuhan. Kemudian bersyukur juga dapat dilakukan dengan perayaan, misalnya seperti yang kita lihat di sekitar kita pada saat ada adik kita atau keluarga kita yang dibaptis. Biasanya setelah pembaptisan di gereja ada syukuran di rumah, atau pada saat kita atau keluarga kita atau tetangga kita memasuki rumah baru, biasanya mereka melakukan perayaan syukuran dengan mengundang banyak orang agar rumahnya diberkati, diberikan ketenangan dalam agar pada saat tinggal di rumah memperoleh ketenangan. Kemudian perbuatan nyata yang ditunjukkan kepada Tuhan dan sesama. Misalnya sebagai ungkapan syukur kita menolong orang yang kurang mampu atau yang membutuhkan. Karena kita memiliki suatu kelebihan sehingga kita dapat memberikan sedikit dari apa yang kita miliki kepada orang lain. Nah, anak-anak ibu, silakan dibuka kitab sucinya Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Anak-anak ibu, dari bacaan kitab suci tadi kita dapat mendengar dan membaca bersama-sama bahwa di sana Yesus menyembuhkan 10 orang yang berpenyakit kusta. Nah, kenapa sih orang yang berpenyakit kusta itu dijauhkan dari masyarakat atau dari banyak orang? Nah, yang pertama, orang yang penyakit kusta itu dianggap najis atau dianggap tidak baik karena menderita penyakit kusta. Kemudian orang yang berpenyakit kusta dianggap oleh banyak orang sebagai orang yang kotor dan hina. Dan kemudian banyak orang yang tidak mau mendekat dengan orang yang penyakit kusta karena takut tertular dari penyakit yang dialami oleh orang tersebut. Oleh sebab itu, pada zaman Yesus, kenapa banyak sekali orang penyakit kusta yang dihindari? Karena orang takut ditularkan. Dan penyakit ini dianggap sebagai penyakit karena dosa yang dialaminya atau dosa yang dilakukannya. Dari cerita tentang orang Samaria tadi dalam Injil Lukas,
ada seorang dari 10 penyakit kusta itu yang kembali kepada Yesus. Mengapa dia kembali? Karena dia tahu mengucapkan syukur dan berterima kasih. Jadi contoh iman yang tulus adalah seperti orang Samaria tadi, orang kusta yang kembali kepada Yesus untuk bersujud dan mengucapkan terima kasih karena telah sembuh dari penyakit yang dideritanya. Sementara 9 orang lainnya pergi begitu saja setelah mendapatkan penyembuhan dari Yesus. Mereka tidak mengucap syukur, tidak berterima kasih atas apa yang sudah diperolehnya dari Yesus. Nah, anak-anak ibu, untuk tugas di rumah ada 5 soal. Yang pertama, siapa yang disembuhkan oleh Yesus? Yang kedua, siapa yang kembali untuk mengucap syukur setelah disembuhkan Yesus? Yang ketiga, mengapa kita perlu bersyukur? Yang keempat, bagaimana cara kita untuk bersyukur? Dan yang kelima, tuliskan doa syukur atas kebaikan Tuhan kepadamu saat ini. Tugasnya dikerjakan di buku agama, seperti biasanya dikirimkan melalui WA pribadi ibu. Jangan lupa dituliskan nama dan kelasnya. Selamat belajar di rumah, tetap semangat, dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati.